Sisi timur alun-alun yang kita sekarang duduk ini, Sini nih ya? ya dulu pemukiman kumuh ini Mas. Beranak pinak di sini sampai puluhan tahun tanpa ada kontrol dari pemerintah. Ada inisiatif dari keraton, dari pemerintah untuk mengajak ngobrol warga lah. Yang kemudian kami sendiri yang sudah merasa jenuh dengan kondisi alun-alun yang seperti itu, memutuskan untuk kita bergabung, membuat wadah, di mana wadah ini kemudian membuat pemerintah merasa percaya diri untuk berkomunikasi dan menata lingkungan ini, Mas. Yogyakarta adalah salah satu tujuan pariwisata di Indonesia. Keraton Jogja beserta alun-alun utara adalah salah satu jantung penting dalam industri wisata di Yogyakarta. Meski begitu, ada banyak sekali masalah yang ada di sini. Penataan menjadi hal yang penting untuk dibutuhkan. Dalam video kali ini, kita akan berdiskusi dengan Mas Fuad Andriago, Ketua Forum Komunikasi Komunitas Alun-alun Utara Yogyakarta, berbicara panjang tentang bagaimana proses penataan alun-alun utara yang dilakukan olehnya bersama komunitas selama ini. Mari. Muhammad Fuad Andriago, Ketua Koperasi Forum Komunikasi Komunitas Alun-alun Utara, telah berperan penting dalam membantu penciptaan kenyamanan berwisata di kota Yogyakarta, terutama alun-alun utara. Fuad Andriago dan komunitasnya telah terlibat aktif dalam memecahkan problem lokal dengan melakukan penataan wilayah alun-alun utara. Dia beserta komunitasnya berupaya menciptakan ketentraman dan kenyamanan bagi pengunjung yang berwisata di kawasan alun-alun utara seperti yang kita lihat sekarang ini. Mas Fuad, apa kabar Mas? Wah, alhamdulillah sehat Mas Nanang. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Mas Nanang sehat? Sehat, alhamdulillah. Bu, kalau pesan teh hangat ya, segal ya? Dari mana ini Mas Nanang? Dari keliling-keliling sini Mas. Apa namanya, lihat-lihat area alun-alun utara, keraton dan lain sebagainya. Ini mulai kelihatan tertata sekarang. Ya, alhamdulillah. Ya, Mas Fuad, ini kami ingin ngobrol-ngobrol dengan Mas Fuad terkait dengan soal matur nuwun, Bu. Terkait dengan soal penataan kawasan alun-alun utara ini. Boleh dong misalnya Mas Fuad bisa cerita, dulu itu sebenarnya masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat terkait dengan kawasan alun-alun utara yang menjadi jantung pariwisata Jogja itu seperti apa sih? Kalau saya bisa menggambarkan dulu sebelum penataan ya Mas Nanang, jadi alun-alun itu menjadi pusat di mana aktivitas masyarakat itu, ini kan bertetangga nih keraton dengan masyarakat sekitar ini, dan di situ itu terlalu ada pembiaran di mana masyarakat itu bebas beraktivitas di situ, kemudian melakukan banyak hal yang sampai tidak terkontrol lagi, di mana pemerintah itu ada keengganan untuk ikut campur urusan masyarakat di situ, karena di samping alun-alun utara adalah persil pribadi keraton, tapi banyaknya masyarakat yang menggunakan alun-alun utara sebagai aktivitas ekonomi. Ini membuat beberapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan alun-alun seperti menahan diri karena khawatir dampak sosial yang timbul ketika alun-alun ini kemudian ditata. Hal ini Mas yang membuat secara sampai puluhan tahun saya melihat di sini itu tidak ada keteraturan yang jelas. Alun-alun yang luasnya 4 hektar itu dikunjungi dari banyak orang dari luar kota ketika ingin ke Jogja. Ini kan yang paling gampang menuju ke pusat kotanya Mas, ke alun-alun. Di situ kemudian mereka dulu naik ke alun-alun, ada yang boncengan-boncengan di depan pagelaran. Ini kan halaman masjid gede juga Mas. Betul. Kita melihat di situ tidak ada keteraturan yang jelas, di mana bis pariwisata bisa masuk ke situ. Padahal kan jalan-jalan untuk menuju alun-alun ini sangat kecil dan warga sangat terganggu. Kemudian mereka yang merasa alun-alun ini menjadi mulai maju sebagai pusat perekonomian tanpa aturan, mencari nasib di sini Mas. Orang-orang seperti mungkin orang Gunung Kidul, orang Bantul, orang-orang Bukit
bahkan mungkin dari luar DI ya datang kemudian mendirikan gubuk-gubuk. Di sini itu sisi timur alun-alun yang kita sekarang duduk ini. Sini nih ya? Ya, dulu pemukiman kumuh ini Mas. Beranak pinak di sini sampai puluhan tahun tanpa ada kontrol dari pemerintah. Keengganan pemerintah untuk menata ini membuat hal ini terus-menerus terjadi. Sampai kemudian di tahun-tahun 2012 itu ada inisiatif dari keraton, dari pemerintah untuk mengajak ngobrol warga lah. Yang kemudian kami sendiri yang sudah merasa jenuh dengan kondisi alun-alun yang seperti itu, memutuskan untuk kita bergabung, membuat wadah, di mana wadah ini kemudian membuat pemerintah merasa percaya diri untuk berkomunikasi dan menata lingkungan ini, Mas. Mas Fuad, saya nyeruput dulu ya. Ngomong, ini Mas. tehnya kayaknya enak banget. Bismillah. Mas Fuad, tadi ceritanya tuh menarik sekali tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar sini. Lalu kemudian kesulitan pemerintah untuk menata karena berbagai hal. Nah, kalau boleh kita tahu, Mas, selama ini yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam menata kawasan alun-alun utara ini seperti apa? Kalau sudah baik, kira-kira dalam hal apa? Sudah baik. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dikembangkan, dalam hal apa itu masih perlu dikembangkan? Ya, menurut kami di awal-awal penataan itu pemerintah sangat konsen, Mas, membuka ruang partisipasi warga lah, memberi masukan bagaimana alun-alun ini menjadi titik di mana tiga kepentingan, menurut saya tiga kepentingan itu berkumpul, di mana kepentingan keraton itu menata halamannya, kemudian pemerintah itu ingin alun-alun dan kawasannya terlihat bagus, tapi kami masyarakat tidak hanya ingin ini ditata dengan baik, tapi kami bisa beraktivitas ekonomi di sana, di mana yang tadinya tanpa keteraturan bisa tetap kita mencari nafkah di situ dengan keteraturan. Ini kan yang membuat kemudian apa yang kita sampaikan di pemerintah itu bisa kolaborasi. Waktu itu awal-awal kita ada beberapa program. Yang pertama yang kita usulkan adalah kios-kios di sekeliling alun-alun ini, Mas. Kios di sekeliling alun-alun ini ada sekitar 200 kios. Di mana waktu itu ketika kita kumpulkan ada pedagang tenda, pedagang lesehan, pedagang angkringan ronde, kemudian ada pedagang cindera mata, jumlahnya hampir 1000-an orang. Belum lagi tukang parkir bis, tukang parkir mobil, kemudian guide. Hal ini yang membuat kita harus merancang beberapa program. Nah, ini tentu saja ini apa yang sudah dilakukan pemerintah sangat kita apresiasi dulu. Seperti program pengalian pekerjaan, seperti pengamanan budaya. Mereka yang tadinya tukang parkir menjadi pelayan wisatawan, Mas. Itu menarik, Mas. Gimana itu yang mereka lakukan, pembudaya itu? Yang sekarang ini mereka lebih kepada karena sudah teratur ya, Mas. Kalau di awal-awal dulu sangat sulit, di mana mereka harus mencegah, mereka harus membuat aturan baru ya. Bis pariwisata tidak boleh lagi memasuki alun-alun utara. Kalau kita cegatnya di sekitar alun-alun, akan ramai dengan warga masyarakat yang masih menginginkan alun-alun menjadi tempat parkir. Karena itu kita nyegatnya di ventilasi, Mas. Ventilasinya itu di mana? Di ventilasinya itu di Taman Sari, kemudian di Pelengkung Gading, kemudian di Gondomanan sini. Ini yang kita cegat. Supir bus belum paham, para asosiasi pariwisata juga merasa dirugikan. Ini waktu itu penuh dengan persoalan, di mana pemerintah juga nggak kuat menahan isu-isu seperti itu sehingga menggunakan warga, di mana warga bisa kemudian saling berkonflik ini, tapi konflik yang baik menurut saya. Bagaimana kita menjelaskan kepada warga bahwa ini kita akan tetap diberi peran, tapi peran dalam keteraturan ekonomi. Waktu itu memang tugas pembudaya sangat berat. Kalau sekarang ini lebih kepada menjaga keteraturan di alun-alun, di mana secara keteraturan ini kita tidak boleh lagi seperti penambahan pedagang, kemudian kita melihat jangan sampai ada orang-orang yang mabuk lagi berbuat asusila, kemudian kayak drone yang terbang itu pun kita larang. Oh, dilarang sekarang. Ya. Hal-hal yang lebih kepada pengaturan norma-norma sosial dan keteraturan yang ada di alun-alun. Kemudian program yang lain yang sudah dilakukan pemerintah adalah shuttle penghubung kawasan, Mas. Shuttle penghubung kawasan ini
kita waktu mengosongkan alun-alun ini harus berkomunikasi dengan parkir-parkir yang ada di luar alun-alun, Mas. Karena kita harus mindah bis yang biasa parkir di alun-alun menjadi parkir di luar alun-alun, di lokasi-lokasi parkir. Bagaimana kita harus berkomunikasi dengan warga yang sebelumnya ada di komunitas parkir itu, kemudian kita menciptakan keteraturan melalui program Shuttle Wisata Jogja ini. Yang penting ketika mereka itu tetap bisa beraktivitas ekonomi, saya kira nggak ada gejolak, Mas. Ekonomi ketika yang kita tata itu, kios-kios nggak ada yang beli, gerobak-gerobak nggak ada yang beli. Apa yang ketika bis tidak masuk ke sini, apa yang mau kita jual dari alun-alun gitu.